Wise People, edisi spesial kali ini Jawaban Marketplace akan berbincang dengan sosok seorang yang sangat-sangat luar biasa yang memulai karirnya dari bawah dan berhasil di berbagai bidang bisnis, bahkan pernah dipercayakan untuk menjadi diplomat. Apa rahasianya? Tonton terus episode ini sampai selesai. Wise People, saya sekarang bersama teman, guru, pemimpin saya, Pak Peter Gonta. Pak Peter, thank you sekali sudah menyiapkan waktunya untuk ngobrol di mobil nih, Pak. Ada dua hal nih, Pak, yang saya belajar nih. Satu, Bapak pernah dinamakan sebagai Rupert Murdoch Indonesia. Gitu. Orang juga memanggil Bapak sebagai Donald Trump Indonesia karena program apprentices yang dijalankan di TV. Rahasianya apa sih, Pak? Bapak bisa tuh berkarir di berbagai perusahaan dan itu meninggalkan jejak sukses yang sangat luar biasa sekali. Ya, itu hanya sebutan-sebutan yang dibikin orang sama saya, Yung. Ya, Donald Trump Indonesia kenapa? Karena saya yang pertama bikin Indovision kan, Indovision, kemudian saya bikin Berita Satu, kemudian RCTI juga sebelumnya, SCTV juga sebelumnya, betul. Terus Indonesian Observer juga. Jadi dibilang Donald Trump, padahal kan saya hanya sebagai profesional aja. Perusahaan-perusahaan itu kan milik orang lain. Saya hanya pelaksana untuk menjalankan itu. Tapi terus saya bikin Trijaya FM, kemudian kita bikin radio, ARH dan sebagainya. Tapi itu saya mengerjakannya sebagai profesional. Bahwa saya diberikan julukan sebagai Rupert Murdoch. Itu urusan orang-orang yang kasih julukan itu sama saya, Yung. Bukan saya lah. Pak, tapi Bapak waktu bangun itu semua, radio station, TV station, kemudian yang lain-lain itu, you do it as ada orang yang meminta Bapak bangun, apa memang you do it from your passion? Saya lakukan itu sebagai passion saya. Saya bilang ini ide bagus, kita bangun. Kalau RCTI itu dulu ada dengan Bambang Tri. Betul, ya kan? Mas Bambang. Terus kita bikin ya, ada juga Peter Sondak dulu di situ. Betul, iya. Kita bikin. Saya tapi yang melaksanakan semuanya. SCTV Maksudnya you run everything gitu kan? Saya run semua. I see. SCTV ya saya lakukan dengan Pak Sudwi Katmono dan Heri Pribadi. Gitu. Mereka kan orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang bisa mendapatkan. Saya cuma melaksanakan aja. Disebut Donald Trump itu juga kesalahan teknis aja. Oh gitu. Saya ikut bangun Grand Hyatt, Plaza Indonesia, betul. Terus hotel di Bali, betul. Dan sebagainya. Terus langsung dikasih nama Rupert Murdoch, Donald Trump. Itu kan orang asal-asalan aja bikin nama. Tapi nothing lah. I'm not even close to that. Tapi aku percaya kalau mereka kasih nama buat Bapak itu karena memang jejak Bapak itu ya mirip-mirip sama orang-orang ternama ini kan gitu kan, Pak. Ya terserah mereka lah, tapi saya rasa itu kesalahan teknis saja mereka. Terus going back, Pak, tadi Pak awalnya, Pak, gitu kan, orang mungkin nggak banyak yang tahu juga Bapak tuh mulainya juga sesuatu yang nggak sangat luar biasa gitu kan. You start everything bener-bener dari bawah. Nah itu bener tuh, Pak, ceritanya pernah bawa nyupir taksi itu di New York di New York ya, Pak, ya itu? Saya supir taksi di Belanda, di Amsterdam, di Amsterdam. Di New York, saya jadi supir taksi. Terus waktu kerja di restoran juga di waktu di Belanda itu, Di Pak? restoran juga di Belanda. Begitu saya pergi berangkat ke Belanda kan, umur saya waktu itu baru 18 tahun. Saya berangkat ke situ tanpa beasiswa, tanpa apa. Cuma pakai tiket aja. Modal nekat ya? Modal nekat aja. Tapi sampai di Belanda ya cari kerja dulu. Sebetulnya pertama-tama kerjanya saya di Schiphol, Pak. Di Schiphol Airport. Pertama begitu sampai. Schiphol itu bagian angkat koper, masukin koper di pesawat terbang. Jadi seperti kalau di Cengkareng kita lihat orang angkat-angkat koper tuh. Nah, itu kerjaan saya pertama-tama. Itu pertama sekali. Tapi dari situ jadi pegawai restoran. Dari pegawai restoran jadi kerja di kapal pesiar. Sampai di New York saya turun, saya jadi supir taksi. Pak, yang membuat saya heran gini loh, Pak. Kalau saya kan dulu kalau ngajarin orang, teman-teman yang muda, kalau mau berkarir itu fokus.
satu bidang, sehingga tuh lu bisa berkembang dari titik bawah sampai ke atas kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat Pak Peter ini kan dari mulai kita anggap yang dulu yang lebih pembelajaran yang informal lah, tapi kan from banking industry and then you move also to property industry and then to media industry dan juga ke petrochemical industry gitu loh Pak. Terus sampai terakhir kan juga terlibat di sebagai komisaris di Garuda kan gitu kan. Jadi memang saya tuh kadang-kadang waduh, ini kalau bukan Superman nggak bisa kayak begini nih, gitu kan, berpindah-pindah bidang industri tapi konsisten you doing your best and then hasilnya juga yang terbaik gitu loh Pak. Nah itu cerita gimana tuh Pak Peter? Orang kalau mengatakan saya itu Pak, I'm a man of all trades. Ya, apa aja saya kerjain. Saya nggak ada kepintaran apa-apa Pak. Jiwa saya itu hanya menjiwai segala sesuatu yang saya lakukan. Jadi menjiwai pekerjaan saya. Jujur, melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kalau nggak mau ya jangan dikerjakan. Itu aja buat saya Pak. Saya kerjakan apa yang saya lakukan, saya kerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dijiwai. I see. Jadi nggak ada masalah tuh Pak pindah-pindah industri sepanjang kita tuh fokus bisa menjiwai sepenuh hati itu bisa jalan dengan baik. Bisa jalan dengan baik pasti. Tapi yang paling penting, how do you treat people? How do you interact with people? Bagaimana kita memotivasi orang lain? Itu yang penting. Kenapa? Kita sendiri juga nggak bisa Pak. Betul. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang lain. Saya memimpin perusahaan kejam Pak. Kejam. Tapi saya menganggap semua karyawan saya itu teman saya. Kejam itu mesti didefinisikan Pak. Tanda kutip, marah terus bawaannya. Tapi udah marah, kita makan sama-sama, ketawa-ketawa, minum lagi sama-sama. Sinisme, saya sinis, gimana lah. Omongan saya udah menyayat hati lah. Tapi mereka harus mengetahui bahwa saya melaksanakan itu untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri dan saya juga. Kalau saya tidak melakukan itu, kalau perusahaan masalah, mereka pun masalah, nggak punya kerja. Kita harus membuat perusahaan itu menjadi sukses, untuk mereka juga sukses. Saya dengan karyawan nggak ada masalah. Biasanya saya ada masalah dengan peers dan orang-orang yang sejajar dengan saya, yang merasakan kecemburuan atau mempunyai pemikiran yang negatif. Padahal buat saya, mensukseskan pekerjaan saya memerlukan lebih banyak hubungan saya dengan karyawan daripada punya peers. Jadi Bapak cuekin aja kalau kayak gitu. Cuek aja kalau orang nggak suka. Kalau nggak suka gitu ya. Pasti ada punya kan di dunia pasti ini kan Pak. Ada. Anak buah juga pasti ada yang nggak ada. Ada yang nggak suka gitu. Kompetitor juga pasti banyak, apalagi kompetitor. Iya. Pak, dalam perjalanan karir Bapak pasti kan seperti juga saya kan kita banyak menghadapi tantangan gitu kan di dalam dunia karir. Bahkan goncangan-goncangan Pak. Kita kan ngalamin krisis. Bapak juga mungkin tahun 70-an nggak ngalamin krisis. 98 juga krisis. 70, malari 88. 76 malari itu Pak. Waktu malari kan juga kita ngadepin krisis ya Pak. Saya sih masih kecil tuh Pak ya. 75, 77, 78, kemudian tahun 88, kemudian .com krisis tahun 88, tahun 98, betul. 2008, tiap 8 ya Pak, makanya. Nah, apa yang bisa Bapak sharingkan kepada kita yang muda-muda nih, wise people di marketplace ya, maksudnya ada goncangan, tapi bagaimana sikap kita tuh untuk menghadapi goncangan seperti itu? Gini Pak, saya ada satu pepatah dari orang Chinese, dari ibu saya pernah saya dengar. Ibu saya mengatakan, kalau kamu susah dan kamu masuk di dalam sebuah lubang, kamu mesti coba untuk keluar dari lubang itu. Kalau kita tetap di lubang itu, kita mati. Jadi kita harus usaha memanjat keluar daripada lubang dari sumur itu, agar kita bisa berjalan terus. Kalau kita nyerah, ya udahlah, ya udah selesai kita. Jadi pokoknya jangan nyerah gitu ya. Pokoknya apapun nyerah, juga tantangan, tetap berjuang untuk cari solusinya gitu. Betul. Wow. Pak, ngobrol soal yang lebih seru nih, Garuda. Gitu kan, Garuda sempat kemarin kan gonjang-ganjing gitu, dan Bapak juga tampil membuat pernyataan-pernyataan gitu, tapi kan yang kontroversial, tapi dari sisi itu kan kita melihat juga integritasnya Bapak. Nah itu ceritanya gimana tuh Pak? Serunya cerita itu. Yang mananya yang Bapak mau tahu? Ceritanya yang membuat Bapak tuh bikin statement sampai bilang, lu nggak usah bayar gaji gua gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Jadi saya jangan bayar gaji saya, itu justru saya diberhentikan karena ngomong itu katanya. Gitu.
Ya waktu saya bilang itu, ya kalau gitu nggak usah bayar gaji, sekalian mundur aja. Oke, saya bilang. Ya. Nggak ada masalah. Jadi for you integrity is everything lah, Pak, gitu. Integritas buat saya adalah yang terdepan. Wow. Orang mau mengatakan saya korup, silahkan aja, buktikan. Ya. Tapi saya buktikan sebaliknya, bahwa orang-orang itu yang korup. Nah, Pak, Gitu. terlepas daripada tantangan-tantangan tadi, Pak, gitu ya. Bagi seorang Peter Gonta itu, bagaimana Bapak memaknai sukses atau keberhasilan? Hidup dengan tenang. Hidup dengan tenang. Ya, Maksudnya gimana tuh, Pak? Kira-kira? maksudnya ya hidup dengan tenang, punya makan pagi, siang, sore, punya rumah, tidur malam, punya pekerjaan, bisa main golf, bisa naik mobil, Bisa menikmati hidup gitu ya, Pak? nikmati hidup. Oh. Itu sukses. Nggak punya uang banyak nggak apa-apa, Iya, iya. cukup Pak buat saya. Jadi, Justru uang saya juga buat makan nggak habis-habis Pak. Terus orang ingin punya gedung, orang ingin punya hotel, orang ingin punya bank materi. dulu. Kenapa? Untuk menunjukkan kekuasaan duniawinya. Saya tidak perlu menyampaikan kekuasaan duniawi. Kekuasaan duniawi buat saya itu adalah Tuhan. amin, luar Ya. biasa. Jadi nggak perlu saya punya ini, punya itu. Yang penting saya ada aktivitas. Yang penting anak-anak saya sekolah baik, Dan cucu satu lagi, saya Pak. sekolah baik, saya berkah. Ya, Kerja, punya makan, punya Menjiwai rumah, kerjaan. menjiwai anak, cucu semua sukses. Sukses bukan punya gedung, Pak. Punya gedung banyak macam pikiran. Punya bank apa nggak sibuk? Nggak punya Wah, 7 punya keliling. bank tapi pusingnya 7 keliling. Itu Pak. Biasa-biasa aja Pak buat saya. I think, yeah, yeah. Sukses adalah hidup biasa, tenang, dan menikmati Dan kehidupan mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati lah. dengan kan gitu sepenuh ya, Pak? hati, dan menikmati kehidupan dan berkah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Itu sukses. Luar biasa, luar biasa. Wise people, barusan kita ngobrol dengan Pak Peter bicara mengenai perjalanan karirnya. Satu hal yang kita belajar dari Pak Peter, ya, apapun yang kita kerjakan, beliau katakan kita harus kerjakan dengan sepenuh jiwa, ya, menjiwai dan juga kerjakan dengan sepenuh hati. Seperti juga yang dikatakan di Kolose 3:23. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hatimu. Seolah-olah untuk Tuhan, bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Wise people, tantangan sulit apapun yang Anda hadapi hari ini, ingat, ada kami yang mau berdoa bersama dengan Anda, mendoakan Anda. Hubungi kami di dalam nomor telepon yang tertera di layar ini, atau kamu dapat klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Wise people, kita akan ngobrol lagi lebih seru sebentar lagi di rumah Pak Peter. Stay tune. Dan jangan lupa subscribe. Konflik di dalam keluarga kan penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Satu, penyebab keuangan. Itu paling sering. Waktu Pak Peter dulu kerja kan juga you are Iya. everywhere. Kemana-mana, berhubungan sama banyak orang gitu. Iya, jadi- ada nggak keberatan ibu gitu? Lu pergi melulu Sangat, gitu sangat kan? banyak. Jadi kita konflik. Saya punya satu prinsip dari dulu kepada dengan istri. Ya. Wise people, sekarang kita ada di rumah Pak Peter di ruangan khusus. Ini ada studio musiknya juga. Thank you Pak Peter sekali lagi. Pak, kalau kita bicara mengenai keluarga, Pak Peter, di sosial media kan Bapak sering posting sama ibu nih foto-foto, mesra banget deh pokoknya. Kita kalau ngeliat gini kan, apa menjadi salah satu faktor yang begitu mesra Pak sampai hari ini. Sebetulnya kita kok tambah lama ya, tambah lama kita perkawinan kita berlangsung ya, karena perkawinan kita sudah 54 tahun. Jadi udah satu capaian yang menurut hemat saya, banyak orang yang bilang itu capaian yang luar biasa. Tapi kita saling merasakan ketergantungan dengan istri kita, dengan pasangan kita ya. Kita sudah melihat bahwa kita sering terpikir nih, gimana kalau salah satu udah nggak ada gitu. Takut atau tidak takut, tapi itu yang menjadi pikiran kita selalu. Jadi kita tambah lama memang bertambah dekat. Terus terang aja tentu ya orang biasa ya, kalau orang nikah itu tahun-tahun yang kritis adalah 7 tahun 8 tahun pertama. Itu tahun-tahun yang kritis.
di mana kita selalu masih dari kita merupakan orang bebas, tiba-tiba kita berpasangan, kemudian kita tiba-tiba harus memperhatikan satu dengan yang lain, menyesuaikan karakter dengan satu dengan yang lain, nggak mudah. Ya. Belum lagi pada waktu kita baru nikah itu kan masalah keuangan juga banyak, ya. Kita juga merasakan bahwa kebutuhan-kebutuhan kita masing-masing, belum kebutuhan bersama. Nah, pada waktu anak kita sudah mulai bertambah berumur, kita melihat bahwa sekarang konsentrasi kepentingan kita menjadi terhadap anak, bukan lagi terhadap diri kita sendiri. Nah, pada waktu anak ini sudah dewasa dan sudah mulai berkeluarga, bermandiri, berdiri sendiri. Nah, pada saat itu kita berdua lagi. Adjustment lagi karena anak kita sudah keluar rumah. Betul. Begitu kita sudah punya cucu. Itu adjustment lagi. Betul, Pak. Karena sekarang kita sebetulnya dalam periode bagaimana kita ingin membalas dendam kekurangan-kekurangan kita, perhatian yang tidak secukupnya yang kita berikan kepada anak kita. Kalau bicara perkawinan 54 tahun, that's mean you got married when you are 20 years old, right? Sama ibu kan? Saya nikah waktu saya umur 21. Bukan karena harus nikah ya. Bukan karena kecelakaan atau apa. Tapi very young ya, muda sekali ya Pak. Saya kenal dengan istri saya umur 15 tahun. Ya. Kemudian saya berangkat ke luar negeri. Merasa kehilangan waktu itu saya. Karena mungkin itu, gimana ya. Mungkin itu merupakan cinta yang memang cinta yang dalam, saling membutuhkan. Ya. Kemudian cerita Pak Peter mirip sama saya nih Pak. Saya juga mulai pacaran umur 15 tahun sampai hari ini. Jadi perjalanan kita dari pacaran sampai hari ini 45 years. Oh, makanya saya itu saya kalau dari awal pacaran dari umur 15 berarti kan sudah 60 tahun, 59. Luar biasa. 59 tahun bertemu dengan istri. Tapi ada satu masalah dulu. Istri saya itu datang dari keluarga orang Batak. Yap. Ya. Nah, pada waktu dan di orang Batak itu kalau seorang perempuan umur 19, 20, 21 udah mulai dicariin jodoh. Nah, saya berangkat ke luar negeri. Itu penyebabnya utama. Saya berangkat ke luar negeri. Dia tuh mau dijodohin sama orang lain. Daripada hilang pulang deh. Daripada hilang saya pulang langsung saya kawinin aja udah kita kawin aja. Tapi ini merupakan kesepakatan berdua. Jadi dari kita kawin tuh langsung kita bersama-sama pergi luar negeri dan di situ pun kita berjuang. Berarti ibu tuh sama bapak kan dari awal you build your career ya Pak ya. Dari awal bekerja itu kan selalu mendampingi bapak gitu kan. Nah terus seperti apa sih sosok Ibu Purnama ini dalam hal waktu mensupport Pak Peter kerja dari awal mulai merintis karir gitu? Saya rasa pertama ya mungkin kalau bukan istri saya yang ini yang sekarang mungkin saya udah kemana-mana berkelananya. Ya udah macam-macam karena istri saya ini orang yang apalagi dia orang Batak dan orang sangat beragama ya. Orang taat lah ya. Taat beragama, selalu pagi siang sore itu harus sembahyang. Ya. Dan buat saya itu pendampingannya daripada dia, saya udah nggak perlu berpikir apa-apa mengenai rumah. Yang penting saya hanya kerja saja. Nah, itu sisanya rumah tangga, anak, apa segala macam itu dia yang urus gitu. Jadi begitu saya sudah keluar rumah, saya tuh udah nggak perlu pikirkan rumah lagi. Dari mulai pendidikan anak, dokter atau apa itu semua dilakukan oleh dia. Ibu yang urus ya. Iya. Tapi yang luar biasa berarti she's the one that praying for everybody. Saya rasa in the house. Dia adalah orang yang sebetulnya dan dia adalah orang yang sebetulnya mempersatukan keluarga kita. Keluarga kita cukup besar sekarang dan dia merupakan perekat daripada keluarga kita. Tapi ada sesuatu pada istri saya. Tidak ada yang lebih penting daripada keluarga. Wow. Jadi keluarganya adalah di atas segala-galanya. Orang lain mau itu presiden, mau itu menteri, mau itu nggak ada. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Nggak ada urusannya.
Pak, dalam perjalanan sama ibu yang sudah sekian tahun itu, kan tadi Bapak bicarakan pasti kan ada masa-masa sulit waktu mulai ngebangun keluarga. Tapi dalam perjalanan kalau saya pribadi juga kan day to day ya kita masih tadi ada selisih paham. Kadang-kadang tadi juga ya ribut, terus kita ngomongkan dulu sejam 2 jam gitu. Nah, apa yang bisa Pak Peter sharingkan pada kita tuh bagaimana sih bisa memanage konflik di dalam keluarga terutama antara suami dan istri dengan pasangan Pak Peter selama ini? Ya, konflik di dalam keluarga kan penyebabnya bisa macam-macam. Ya. Satu, penyebab keuangan. Itu paling sering konflik masalah keuangan. Ya. Karena kita kan bekerja, kemudian pasangan kita men-spend uang itu untuk hal yang tidak perlu. Bukannya karena kita kekurangan, tapi ini kita rasa nih nggak perlu. Kita yang bekerja merasakan kan, kita bekerja keras tapi yuk keluarin uang kok seenaknya aja gitu. Sekarang sih udah nggak lagi, nggak terlalu lagi. Kadang-kadang masih juga ini kalau kita mau makan malam bersama cucu keluarga, makanannya terlalu banyak, nggak habis. Pamali namanya. Saya bilang, kenapa sih bikin makanan kok begini banyak? Ordernya banyak. Bukannya apa-apa, bukannya uangnya, tapi makanan ini kemana? Orang belakang pun, kita punya orang karyawan kita pun nggak habis makan ini. Tapi dia mau menunjukkan kepada kecintaannya kepada keluarga itu dengan menghidangkan sedemikian rupa yang nggak habis. Nah itu bisa kita konflik juga. Konfliknya konflik kecil-kecil. Terus kalau waktu konflik waktu Pak Peter dulu kerja kan juga you are everywhere, kemana-mana, berhubungan sama banyak orang gitu. Jadi ada nggak keberatan ibu gitu, lu pergi melulu gitu kan? Sangat banyak. Jadi kalau kita konflik, saya punya satu prinsip dari dulu kepada dengan istri. Yeah. Tapi saya punya beberapa prinsip. Kalau kita mau marah kepada karyawan kita atau anak buah kita, pertama ada satu hal. Kita hitung dulu sampai 15. 1, 2, baru kita marahin. Marah kita pasti akan berubah. Yeah. Kalau kita mau marah kepada orang yang lebih tua dari kita, karena kesalahan, kita jangan sampai 15, hitungnya sampai 30. Ya kan? Lebih adem nanti. Lebih adem lagi kita 30. Kalau kita marah sama istri kita jangan berhenti berhitung, hitung aja terus sampai 1000 kalau perlu. Waduh, ini formula yang tips yang luar biasa. Tapi nih. kalau istri marah sama kita, saya bilang kalau istri marah sama kita, kamu jangan itu, ngomong aja terus. Jadi ini adalah hal saya dan kita lakukan. Kalau saya lagi marah tuh sama istri, saya hitung aja sampai 30, 40, 50, akhirnya diam sendiri. Apa dia mau ngomong terus pun dia. Jadi sebetulnya belakangan ini, apalagi kalau kita udah tambah berumur ya Yung ya. Iya. Kita kok tambah tertekan sama istri kita. Tambah nurut kita sama istri kita. Kalau bicara mengenai family juga nih Pak. Kalau saya tanya, apa legacy yang Pak Peter atau Om Peter mau tinggalin sama anak-anak nih semua nih di dalam keluarga ini? Legacy atau karakter? Could be both. Bisa karakter, bisa legacy. Saya mengatakan gini ya, Yung. Paling penting ya dengan anak itu satu, yang selalu saya katakan pada anak saya dan cucu saya, kenapa Opung bisa berada di sini seperti sekarang? Pertama, saya bisa aja membuat kesalahan yang tidak disengaja. Ya, bisa karena kita manusia namanya, kita tidak lepas dari kesalahan. Tapi saya selalu mengatakan jangan bohong kepada orang, jangan menipu, dan jangan mencuri. Itu aja. Itu value value yang saya terapkan pada anak saya. Dan mencuri atau mencuri itu ada berbagai macam. Mencuri artinya mengambil uang dompet dari dompet kita. Itu satu mencuri. Tapi mencuri juga korupsi. Jadi kalau kita korupsi dengan seseorang atau pada waktu kita korupsi dengan pemerintahan untuk mendapatkan fasilitas, kemudian kita melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat lah. Merugikan segala sesuatu yang merugikan rakyat, buat saya itu korupsi. Apapun. Ya. Kalau umpamanya mau KTP aja kita mesti bayar lurah, itu saya anggap korupsi. Betul.
Itu pun saya tidak mau lakukan. Ya, Jadi lebih baik lama. Kenapa? Karena kita harus merasakan kalau dia melakukan itu terhadap saya, dia akan lakukan itu juga dengan Pada orang rakyat lain. kecil, Ya. dengan rakyat orang lain. Kenapa? Itu saya sangat keberatan. Makanya bagi saya, Yung ya, saya ikut berapa periode ya, berapa presiden, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, 7. Saya berbicara apa adanya aja. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita terapkan. Tapi saya cuma mengatakan satu, jangan mencuri, jangan menipu, dan jangan mengambil uang orang. Demikian juga di perusahaan. Ya. Kalau kita memegang perusahaan dan kita mempunyai segala otoritas ya untuk melakukan, terus kita makan sama keluarga, terus kita charge ke perusahaan, itu pun merupakan pencurian. Saya minta Bapak kasih tips nih pada teman-teman nih wise people yang ada di marketplace gitu mengenai keluarga, bagaimana membangun keluarga gitu loh Pak. Bagaimana membangun keluarga itu tergantung Pak. Ya, karena anak itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Ada satu hal yang saya selalu katakan. People that pray together, stay together. Oke. People that That's good. eat together, stay together. Jadi lebih banyak kita dengan keluarga makan bersama, dengan lebih banyak kita dengan keluarga sembahyang bersama. Berdoa bersama-sama. Apapun agamanya, karena mantu saya, anak saya, cucu saya yang Muslim, mereka kalau kita sembahyang secara Kristen, mereka pun ikut berbicara apa itu sembahyang secara Kristen, Kristiani. Tapi pada waktu mereka Lebaran atau puasa, kita pun menghormatinya mereka. Kalau mereka terawih, kita juga datang. Mereka buka puasa juga kita datang. Nah, jadi saling memberikan, saling menerima. Tapi saya hanya mengatakan di setiap keluarga pasti ada celah-celah di mana kita mempunyai atau berbenturan satu dengan yang lain. Tapi itu hal yang biasa. Pak Peter sendiri dalam hal kedekatan keluarga ini kan saya lihat Bapak juga very close to your family kan, anak-anak sama Dewi semuanya. Terus Bapak juga posting kadang-kadang sama cucu. Wah, ada juga di profile malah lagi lompat sama cucu gitu kan. Nah, apa yang Bapak lakukan dalam hal untuk unity, family relationship, kedekatan dalam keluarga? Di kita, cucu saya itu bisa panggil saya bro. Oke. Ya, bro, where are we going, bro? Makan siang dong bro, katanya. Umpamanya kita belum makan siang, dia bisa bilang bro makan siang, dia telepon. Bisa telepon saya, bro makan siang dong. Udah lama nih nggak makan siang. This kind of attitude, jadi dalam arti kata saya mempunyai hubungan dengan cucu saya terutama seperti teman. Wow, luar biasa. Ya, dengan cucu saya bisa bermain golf sama-sama. Saya bisa main badminton. Bisa sharing juga terbuka. Saya gitu. bisa sharing, saya bisa pergi berdua aja sama dia kemana. Saya bisa pergi dengar musik kemana sama-sama. Saya bilang, ayo kita pergi. Nggak perlu ajak orang tua kamu lah. Reseh kalau ada orang tuanya. Atau jangan bawa opung boru. Opung boru itu istri saya. Udah deh susah, nanti banyak aturan kita aja. Nah, senang mereka tuh pergi sama saya sendiri. Tapi kalau sudah sampai di jalan, itu cucu saya sering bilang, telepon opung dulu deh, kasihan dia sendiri gitu. Nah, ini ada satu bonding ya di antara kita sekeluarga, di mana kita tuh mempunyai hubungan sebagai teman satu dengan yang lain. Juga di umur begini, dia juga temannya banyak sekali. Jadi sekarang karena nggak urus anak lagi, nggak urus cucu lagi, semuanya. dia urus arisan terus, ya nggak apa-apa lah gitu. Aktif ikut persekutuan doa juga nggak Pak Ibu? Sama teman-teman? Enggak. Dia kalau doa dia sendiri, tetapi ada satu hal. Di mana ada kejadian, di situ ada pendeta. Di mana ada ulang tahun, gitu. di situ pasti ada pendeta untuk membawa. Tapi dia di persekutuan doa juga iya, tapi persekutuan lebih banyak antara kita keluarga aja. Tapi keluarga saya kan sangat moderat. Karena anak saya ada yang Muslim. Betul. Cucu saya ada yang Muslim, cucu saya ada yang Kristen. Dan itu juga boleh bilang the family yang mencerminkan kebinekaan yang ada gitu ya. Wise people, tantangan sulit apapun yang Anda hadapi hari ini, ingat ada kami yang mau berdoa bersama dengan Anda, mendoakan Anda. Hubungi kami di dalam nomor telepon yang tertera di layar ini, atau kamu dapat klik link yang ada dalam deskripsi video ini. Saya bangun RCTI, saya bangun SCTV, Indovision, saya bangun Chandra Asri.
Saya jadi diplomat, saya pakai motor besar tapi pakai bendera merah putih, Pak. Keliling di negara itu. Orang udah tua, ini si duta besar gila ini. Mungkin saya habis 30 miliar, Pak. Wow. Khusus untuk mempromosikan dari uang saya sendiri. Pak Peter, tadi kita waktu ngobrol soal family gitu ya. Saya tahu kan di Java Jazz juga Dewi involved gitu kan. Nah ini story behind it gimana nih Pak? Waktu Bapak mulai, kemudian sekarang Dewi yang ngurusin gitu gimana? Sebetulnya salah kalau dibilang Dewi involved tuh. Memang dia semuanya. Saya yang bantuin di belakang. Yang bantuin dari belakang. Jadi dari awal tuh memang ini Bukan. inisiatif. Jadi. Waktu saya adakan itu pertama, Dewi udah ikut. Tapi dia belum tahu apa yang ada di pikiran saya konsepnya. Alright. Tapi sesudah tahun pertama, tahun kedua semua dia yang laksanakan. Jadi mulai tahun kedua kita iseng-iseng aja dari rumah ini nih. Dulu rumah ini belum begini, tapi dulu masih kayak kantor lah dulu. Dulu ini saya bikin sebagai saya tiap hari di sini aja iseng. Nah, Dewi itu ikut. Nah kita terus pikir-pikir ngomong bikin Java Jazz. Nah dia ikut. Nah dia sebetulnya yang melaksanakan semua Java Jazz. Tapi kan ini menjadi event yang event bergengsi untuk bangsa ini yang bisa dikenal di seluruh dunia kan Pak. Bahwa Indonesia itu ada Java Jazz kan gitu. Iya, ini memang satu keajaiban menurut saya. Bahwa kita tidak bermaksud untuk membuat ini menjadi sedemikian besarnya. Keajaiban. Nah yang kita lihat sekarang, siapapun artis besar yang kita undang mau datang. Bahkan mereka mau menggeser schedule yang mereka ada. Kadang-kadang kita itu tidak mempunyai cukup dana untuk mendatangkan artis semacam itu. Jangankan kita ngomong artis-artis besar seperti Michael Bublé, tapi bahkan artis-artis besar seperti Celine Dion mau datang ke Java Jazz. Cuman oleh karena dia kalau datang ke Java Jazz bawanya bukan satu orang, bawanya bisa 40 orang. Dan peralatannya dibawa pakai kontainer. Wow. Nah ini susah untuk 3 hari kita bikin begitu banyak event. Kalau mau bikin satu event tersendiri mungkin bisa. Nah Pak, kalau bicara mengenai keluarga juga, I know that you also building another business right now. Ya hari ini kan bersama juga keluarga juga. Mungkin something yang bisa kasih tahu teman-teman juga nih, wise people nih, ada sesuatu yang sangat ideal untuk kepentingan berbagai bangsa dan juga untuk bangsa kita nih Pak. Iya. Jadi di umur saya yang sudah 74 tahun, semuanya presiden kita tuh sebetulnya sangat mempunyai dedikasi yang sangat tinggi pada negara kita. Dengan berbagai aneka ragam caranya dan kekurangan-kekurangannya. Tapi saya merasakan bahwa pada saat ini saya ingin memberikan sesuatu kepada kemanusiaan, yaitu bagaimana kita sebetulnya bisa menyelamatkan bumi ini. Saya tidak bisa menyelamatkan sendiri, saya bukan siapalah saya. Tapi bersama-sama kita menyelamatkan bumi ini dari pemanasan global. Kita harus melakukan sesuatu, ya. Dan ini sebelum saya nanti udah nggak bisa kerja lagi, saya nggak ngomong mati loh. Sebelum saya sudah tidak bisa beraktivitas lagi, saya ingin membangun sesuatu di mana kita bisa melestarikan alam. Nah, pada saat ini saya menjalankan satu usaha bersama teman-teman, satu usaha yang sangat besar, yaitu melestarikan alam Indonesia, melestarikan hutan, melestarikan gambut, melestarikan mangrove, melestarikan tanah pertanian yang bisa menyerap CO2, oksigen, CO2, karbon dioksida ya, di bumi. Kita melihat sekarang bahwa pencairan di kutub utara sudah sedemikian rupa, ya mungkin kalau teman-teman dari channel TV Pak Yungki nanti bisa menginsert satu bagian daripada bagaimana pencairan daripada kutub. Itu ada di YouTube. Pencairan daripada kutub itu adalah 24 jam sehari, 60 menit per jam, 60 detik per menit, dan setiap saat yang kita bicara ini terjadi pencairan. Dan pencairan itu meningkatkan permukaan air dan merusak biodiversity, yaitu alam kita, merusak seluruh alam kita. Dan niscaya kalau kita tidak melakukan apa pada akhir abad ini bumi tenggelam nih Pak. Dunia ini
dunia ini akan menghadapi satu kendala yang kritis. Kita udah nggak ada 40 tahun dari sekarang, dan kita akan harus melakukan sesuatu. Nah, saya selalu setiap tahun ikut di konferensi pemanasan global, ya, apakah itu di Marrakesh, apakah itu di Bonn, apakah itu di Paris, atau itu di Katowice, kemarin terakhir di Glasgow, saya hadiri selalu. Dan kalau kita lihat di situ puluhan ribu orang yang datang di konferensi itu, karena mereka adalah sangat mendambakan satu kawasan dunia yang Lebih baik pelestariannya, lagi. Iya. kelestarian alam itu dapat dinikmati. Saya sedang ada beberapa daerah di Indonesia di mana ada penduduknya sekitar 130-140 ribu orang, tapi miskin. Saya ingin melalui pelestarian alam ini yang dapat menghasilkan uang yang banyak, saya ingin mendirikan hospital, rumah sakit buat mereka, sekolah buat mereka, universitas Tempat buat ibadah mereka, yang Bapak pernah ngomong dokter juga. gigi buat mereka, lapangan terbang. Dan saya ingin membuat penduduk yang 130 ribu ini menjadi penduduk yang terkaya di Indonesia. Bisa atau tidak? Itu pertanyaan yang kedua. Yang penting selalu saya katakan, seseorang yang tidak mempunyai mimpi tidak mempunyai masa depan. Jadi kita harus punya mimpi. Nah, mimpi itu apa tercapai atau tidak tergantung sama Tuhan. Betul, Tapi Pak. masa depan itu tergantung kalau kita punya mimpi. Ada satu ayat di Alkitab mengatakan bahwa without vision my people perish. Tanpa visi umatku hancur. Jadi memang yang Bapak katakan benar bahwa harus punya visi untuk apapun yang kita kerjakan kan Pak di dunia ini gitu ya Pak ya. Tapi this is something yang menurut saya sih sangat luar biasa sekali. Maksudnya Pak Peter bisa memilih kan, udah umur segini saya mau enjoy aja dah sama keluarga, anak-anak, menikmati hidup, tapi you still doing something untuk kepentingan orang banyak, untuk kemanusiaan, untuk pelestarian lingkungan. Pak, kita lanjut ngobrol nih Pak. Bapak kan pernah jadi diplomat nih, gitu kan. Jadi saya curious juga. You come from marketplace, ya usaha berbagai bidang yang pernah Bapak juga kerjakan gitu. Tahu-tahu sekarang disuruh jadi diplomat, diminta untuk jadi diplomat. Nah itu gimana Pak? Pengalamannya. Untuk menjadi diplomat, saya jadi diplomat itu zamannya SBY dan Jokowi itu cuman kesalahan teknis saja Pak. Karena tidak ada cita-cita saya untuk menjadi seorang diplomat. Tapi berhubung itu sudah suratan, menurut hemat saya segala sesuatu yang terjadi dengan kita adalah suratan. Kemudian menjadikan diplomat, karena biasanya di dalam satu batch ya, diplomat yang diangkat oleh negara selalu ada 70% ya daripada total 75-80% bahkan daripada duta besar yang diangkat adalah duta besar karir dari Kemlu. Ya, kemudian di situ ada 15% yang diambil dari dunia usaha. Oh gitu, rasionya tuh. Rasionya, dan ada 5% yang diangkat dari TNI, Polri atau politisi. Oke. Jadi kalau kita lihat kalau kita katakan ada 100 diplomat yang diangkat, kemungkinan 80 adalah diplomat yang dari karir. Ya. Kemudian ada 10-12 ya adalah mereka yang datang dari dunia usaha. Kemudian ada 8% politisi maupun TNI, Polri. Nah itu diangkat. Nah saya diangkat mungkin karena saya di Kadin dulu. Nah, saya diangkat menjadi diplomat. Nah kalau Bapak tanyakan, kalau kita tanyakan apa pengalamannya, menurut saya segala sesuatu. Saya bangun RCTI, saya bangun SCTV, saya bangun Indosiar, Indovision, saya bangun Chandra Asri. Saya jadi diplomat, sama kerjaannya, nggak ada beda. Harus dijiwai, dan saya jiwai. Kuncinya dijiwai. Dijiwai, boleh tanya sama staf saya. Saya kerja di situ betul-betul 100% untuk melaksanakan tugas saya sebagai duta besar, untuk mewakili negara saya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang terbaik untuk negara saya, mempromosikan negara saya. Saya kerja di situ 20 jam sehari, Pak. Jadi saya tidak jadi duta besar untuk nulis buku. Saya betul-betul kerja dan saya kemana-mana. Bahkan bukan itu saja Pak.
ada satu hal yang saya tekan, bagaimana saya bisa mempromosikan negara saya dengan mudah. Mempromosikan itu dengan berkelakuan yang ekstraordiner. Saya senang naik motor, Pak. Motor besar. Ya. Dan di Eropa kan jalanannya besar-besar. Mulus-mulus. Saya beli motor besar, Pak, beberapa. Saya dengan teman-teman saya pakai motor besar tapi pakai bendera merah putih, Pak. Keliling di negara itu. Orang udah tua, ini si duta besar gila ini. Ini orang Indonesia nih. Semua orang jadi kenal Indonesia. Nah, saya cuma katakan, Pak, kenaikan dari turisme dari negara Polandia pada saat itu adalah tertinggi selama sejarah. Ya, selama sejarah. Satu. Kedua, pengiriman daripada mahasiswa Indonesia ke Polandia itu tertinggi pada saat itu. Nah, jadi Pak, saya cuma katakan, apa pengalaman Anda merasa sebagai duta? Saya nggak merasa apa-apa. Saya melaksanakan tugas saya dengan menjiwai, menghidupi itu semua. Dan mengamini apa yang berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dengan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Ini dan rugi. Nah, itu yang saya dengar, Pak. Saya dengar Bapak rugi. Waktu jadi duta besar istilahnya banyak bayar harga, berkorban gitu ya. Dengan uang sendiri. Untuk mempromosikan bangsa ini gitu. Mungkin saya habis 30 miliar, Pak. Khusus untuk mempromosikan dari uang saya sendiri. Mengadakan, membawa orang dari luar negeri, membawa turis dari luar negeri. Bayarin, Pak. Saya bayarin orang-orang untuk datang ke Indonesia untuk mempromosikan negara kita. Kebetulan waktu itu saya masih jadi komisaris Garuda sebelumnya. Jadi dari Garuda kita dapat tiket-tiket yang murah untuk bawa orang itu ke special rate, bawa orang Indonesia itu bawa ke Indonesia, ke Bali terutama. Saya sih ngelihatnya gini loh, Pak, simpel aja, bahwa apa yang Bapak lakukan, menjiwai fungsi sebagai duta besar, kemudian bahkan berkorban ngeluarin uang sendiri gitu kan untuk bisa maksudnya bisa membawa pekerjaan yang Bapak lakukan itu berhasil. Tujuannya kan gitu kan, memperkenalkan Indonesia. Segala sesuatu harus dijiwai, Pak. Dijiwai. Jadi memang ini tips bagi kita semua nih yang muda-muda nih, Pak. Jadi maksudnya harus menjiwai apapun yang kita lakukan kan. Saya gitu cuma katakan segini sama istri saya. Kalau kita mau jadi jualan gado-gado, bikinlah gado-gado yang terbaik. Betul. Kita mau jualan bami, bikinlah bami yang terbaik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus sepenuh hati, nggak boleh setengah-setengah. Itu aja, Pak, obatnya. Tapi Ibu selalu mendampingi itu, Pak, ya, selama di Polandia gitu ya, bolak-balik. Ini ada masalah sedikit. Dia rindu ke Indonesia terus. Jadi mungkin 50-50. 50% dia mendampingi. Karena keluarga di sini, cucu di sini kan semua. Jadi agak di situ agak clash kita ya. Clash dalam tanda kutip. Tapi kita dulu sering ngobrolin nih, Pak. Ya. Kalau Pak Peter itu duta besar Polandia, tapi berkedudukan di Jakarta. Sering pulang, Pak. Saya pulang pakai biaya sendiri. Ya. Tapi untuk urusan, karena tidak bisa kita di situ terus. Untuk urusan dengan Kemlu juga, untuk urusan dengan kementerian-kementerian. Jadi ya bolak-balik lah, Pak. Pak, untuk Pak Peter nih ya, apa arti mencintai Indonesia, Pak? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman juga wise people yang di marketplace. Segala-galanya. Segala-galanya. So with all your heart you have to love your country kan gitu ya, Pak ya. Pesan Bapak kepada teman-teman anak muda ini gitu ya, terutama untuk memajukan Indonesia, menjadi Indonesia itu lebih baik lagi apa, Pak, kira-kira? Untuk teman-teman yang muda nih. Bekerja keras sepenuh hati untuk kepentingan bangsa aja. Bagi kaula muda dengan adanya teknologi yang ada, apalagi teknologi komunikasi yang begitu canggih, dengan begitu banyaknya informasi yang ada di internet, zaman kita kan nggak ada. Belajarlah sebaik mungkin, angkatlah harkat dirimu dengan belajar dan membaca sebanyak mungkin. Cobalah untuk membaca sebanyak mungkin yang ada di internet, karena orang Indonesia itu miskin membaca, ya, tidak suka membaca. Cobalah membaca, menimba ilmu dari internet, jangan terlalu banyak melihat laman-laman yang kagak jelas, dan sisanya ambillah ilmu yang ada di hadapan kita, cobalah diserap untuk masa depan kita.
Pak Peter, ini kan momentum 17-an nih sebentar lagi nih kita nih. Memang podcast ini juga akan ditayangkan minggu depan Pak. Jadi antara 18 kalau nggak salah gitu ya. Pak Peter memakai hidupnya itu benar-benar banyak yang dipakai itu untuk berkorban juga untuk bangsa ini. You doing something for the country karena you love this country gitu. Nah jadi kembali lagi pesan khusus nih Pak untuk teman-teman terutama di momen 17 Agustusan ini seperti apa? Begini Pak. Saya pertama menikmati hidup saya. Saya nikmati hidup saya. Karena saya selalu berkata, hidup itu cuma sekali. Yes. Nikmati hidup itu sedapat mungkin sesuai berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada kita. Tapi saya juga mengatakan hidup itu menjadi indah kalau kita bisa melakukan take and give. Oke. Ya, saya take-nya banyak Pak. Saya main golf, saya main musik, saya naik motor, saya berenang, saya wisata, jalan ke banyak Pak, gitu. Tapi di samping itu kalau saya tidak melakukan itu saya kerja dengan sekuat tenaga, menjiwai kerjaan yang saya kerjakan, ya. Kemudian membangun sesuatu yang orang lain tidak kerjakan. Saya terus terang aja saya banyak bekerja melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang banyak, membangun televisi. Ya, membangun petrokimia. Betul. Kemudian sekarang melestarikan alam. Yes. Saya duluan, tapi saya yakin nanti ada orang lain yang lebih hebat dari saya. Gitu. Saya pionir aja, tapi bukan seorang yang bisa menyelesaikan secara maksimal. Di tengah jalan saya itu mundur. Karena saya lihat ada orang-orang lain yang bisa bekerja, yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dari saya, gitu, meneruskan apa visi atau ide-ide saya. Jadi saya menikmati hidup saya dan saya menikmati menjadi orang Indonesia. Enggak, tapi kan Bapak itu kan tadi kan Mbak bilang, saya mulai dulu nih waktu orang-orang belum kerjakan gitu kan. Tapi that is something that inspired others kan Pak. Menginspirasi orang-orang untuk bilang, oh iya nih benar yang dilakukan Pak Peter. Kenapa kita juga nggak kerjakan yang sama? Satu hal Pak, tadi Bapak bicara mengenai berkah. Kita tahu semua bangsa kita tuh sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, right? Nah, natural resources sangat luar biasa sekali, gitu kan. Nah, kembali saya mau minta pesan Bapak juga. Kalau kita sudah diberkahi, kita diberkati oleh Tuhan dengan begitu luar biasa bangsa ini. Anak-anak muda ini nih, teman-teman kita ini mesti gimana nih untuk menyikapi berkat yang sudah diterima kita, Pak? Ya. Satu hal, setiap orang mendapatkan berkah dari Tuhan. Ya. Dan setiap orang diberikan sesuatu yang khusus. Ada yang menjadi ahli, menjadi musisi yang luar biasa. Ada yang menjadi pengusaha yang luar biasa. Ada yang menjadi scientist yang luar biasa. Ada yang menjadi administrator yang luar biasa. Ada yang menjadi politisi yang luar biasa. Ada yang menjadi pemimpin yang luar biasa. Menurut saya, semua orang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Betul, Pak. Semua orang, bahkan orang yang cacat pun diberikan sesuatu yang berbeda. Kita lihat di musik Stevie Wonder, Ray Charles, dan mereka melaksanakan itu dengan sekuat tenaga, sepenuh hati lagi, sepenuh hati dan dijiwai seluruhnya. Saya cuma katakan, apapun tidak ada orang yang diberikan kekurangan, tapi yang paling penting adalah pakailah jiwa ragamu, pakailah pemikiranmu, pakailah otakmu untuk memperkaya diri dengan pengalaman satu, dan kita diberikan otot, diberikan pekerjaan jasmani yang untuk kuat. Bekerjalah sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu, berhasil ataupun tidak itu masalah kedua. Gitu. Tapi kalau tanpa kita melaksanakannya, kita tidak tahu kita akan berhasil atau tidak. Yang kedua, jangan lupa selalu mempunyai mimpi. Siapapun harus mempunyai mimpi untuk menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahwa itu perjalanannya tidak, atau sukses maksudnya. Bahwa perjalanan itu tidak mudah, itu semua kita ketahui. Betul. Nah, cobalah sekuat tenaga, itu aja. Menarik Pak, apa yang Bapak katakan itu sebenarnya di Alkitab ada tulis Pak. Ada perumpamaan mengenai talenta. Jadi dia bilang gini, ada seorang tuan mau berpergian gitu kan, dia memberikan talenta. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 5. Yang 5 ternyata waktu diberikan dia bekerja dan menjadi 10 Pak. Yang 2 jadi 4. Yang 1 dia bilang gue simpen aja. Daripada pusing dia bilang gue simpen. Akhirnya kan tadi Alkitab itu tuannya marah. Tadi intinya bahwa pesannya adalah seperti yang Bapak katakan. Kalau
kalian punya talenta, pakai dong. Ya, hiduplah secara progresif, produktif gitu. Pakai talenta tersebut, baik untuk kepentingan pribadi juga untuk kepentingan banyak orang. Kan Bapak secara yang lakukan ini kan untuk kepentingan banyak orang juga. How you make an impact to a lot of people. Gitu. Sangat luar biasa. Terima kasih. Salut, sir. Terima kasih. Salut. Terima kasih Pak Yuki. Seorang Peter Gonta menjadi inspirasi bagi kita semua wise people. Cintanya kepada negeri ini ia tunjukkan dengan kiprahnya di berbagai bidang yang ia lakukan dengan segenap hati, menjiwainya dan menjaga integritasnya secara luar biasa. Wise people di ulang tahun Indonesia yang ke-77 ini, mari kita ingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati harus kita pergunakan dengan baik. Manfaatkan setiap peluang untuk berkarya dan membangun negeri ini. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 7 mengatakan demikian. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, usahakanlah untuk kesejahteraan tempat kita tinggal tersebut. Berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kita tinggal atau bangsa di mana kita tinggal. Hari ini saya mengajak kita semua wise people, para pemimpin semuanya juga, yuk sama-sama kita berdoa untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-77 ini, untuk terus maju, untuk terus berjaya, untuk terus bisa menjadi negara yang banyak menerima anugerah dari Tuhan. Wise people, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang bisa aku kerjakan, aku lakukan untuk bangsa Indonesia. Saya mengajak kita semua, sekali lagi, mari cintai Indonesia dan menjadi dampak dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kita. Baik talenta kita, kemampuan kita. Semangat semuanya, dan terakhir dari saya, merdeka!